Ya, emang Umi kan care sama semua orang, emang dasarnya Umi kan orang yang baik, ya aku percaya Umi orang baik dan emang care ke semua orang. Jadi, tapi aku bisa bilang happy juga, aku bisa jadi salah satu orang yang Umi care. Bisa frekuensi pasti, karena kita sama-sama anak motor. Kalau lampu hijau sih harusnya gas ya kan, cuma Allah alam kita serahin lagi ke Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha membolak-balikan hati. Abizar Al-Ghifari dan Cynthia Mariska belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan. Tidak terkecuali di media sosial, netizen ramai-ramai menjodohkan keduanya. Seperti mengamini perjodohan netizen, Abizar dan Cynthia tampak kompak saat menyanyi bersama dalam suatu acara. Anak sulung almarhum Ustadz Uje itu bahkan mengubah lirik lagu. Alhasil, Cynthia pun salting, seperti ada perasaan lain. I feel good, you look great, I like you. Baik Abizar maupun Cynthia seperti berserah apa yang terbaiklah yang akan dijalaninya. Tentu saja kabar kedekatan keduanya diaminkan oleh Umi Pipik. Meski begitu, ia mengingatkan jika jodoh di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan netizen. Lantas, apa kata Abizar dan Cynthia mengenai kabar kedekatan mereka? Itu request dari Umi juga gitu loh, nyanyi bareng Cynthia. Kebetulan juga Cynthia lagi naik ya. Jadi ya udah. Emang kemarin juga sempat udah bilang ke Cynthia juga, "Sin, nanti nyanyi ya bareng gini. Terus dia ngomong, "Aduh, gua nggak bisa." Dia bilang, "Ya udah cuek aja." Akhirnya udah cuek. Akhirnya ikut nyanyi. Ya itu spontan aja. Ya iseng-iseng aja gitu loh. Maksud Ya udah nggak apa-apa, namanya deket kan, kalau salting-salting dikit ya nggak masalah. baik kok anaknya dia. Gua kenal udah lumayan lama sama Cynthia. Kita sempat sering nongkrong bareng juga dan emang asik aja, anaknya baik. Ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana. Gue pribadi sih gue nggak mikir kemana-mana ya, emang karena ya udah ini teman aja, kita teman dekat, kita teman baik juga dan emang nggak pernah kepikiran buat sampai kemana juga. Risih sih enggak, kayak yang gue bilang tadi, kalau gue pun nggak bisa nutup ketikannya netizen, jadi ya udah aja. Karena pun kalau gue risih juga, buat apa gue risih sama hal kayak gitu tuh, buat gue nggak penting gitu. Jadi ya udah aja. Nggak ngeganggu juga artinya ya? Nggak ngeganggu gue, aku nggak sampai dikejar-kejar sampai rumah. Jadi ya udah. Aku aminkan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti, ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik. Tapi kalau sampai berlebihan jangan, karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih. Iya, ya biar mengalir aja gitu, nggak tahu sayanya juga. ya gimana lah, namanya anak muda ya. Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Kan bagus walaupun misalnya tidak jadi pun jadi silaturahmi gitu kan, ini kan hal yang penting gitu. Tapi aku bisa rezekinya tuh bisa deket sama Umi Pipik aja kan nggak nyangka aku gitu. Tapi semua kembalikan kepada Allah. Nggak, emang Umi kan care sama semua orang, emang dasarnya Umi kan orang yang baik, ya aku percaya Umi orang baik dan emang care ke semua orang. Jadi, tapi aku bisa bilang happy juga, aku bisa jadi salah satu orang yang Umi carein lah. Kalau lampu hijau sih harusnya gas ya kan, cuma Allah alam kita serahin lagi ke Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha membolak-balikan hati gitu. Tapi Abizar termasuk tipe lu nggak sih atau gimana? Menurut Ngana, Crush atau gimana sih? ya, Sesuka apa sih? nah, kalau tipe sesuka apa? Mungkin Menjebak. setipe apa sih? gimana? Ya kalau dibilang tipe, kayaknya orang-orang juga udah sering banget ini jadi pertanyaan gitu kan. Gak bosan juga menjawab, emang harus berkata, ya gimana ya, ya emang tipe gue mungkin kebetulan adanya di Abizar gitu. Apa sih tipenya? Apa tipenya? Tipe yang menurut lo ada di Abizar itu apa? Contohnya? Ya tinggi, terus manis, terus kumis tipis, alis tebel, dia mancung, agak melambai, enggak ya? Ya kan match sama gue, nggak bercanda. Ya itu aja kak. Kalau dibilang katanya muka kamu sama nih sama Umi juga ngomong yang sama gitu, aku dibilang kembarannya Abizar, tapi kalau aku lihat Tanda jodoh. lebih kayak gantengan aku ya, nggak bercanda. Tanda jodoh nggak sih? Tanda jodoh, Allahu Tapi percaya a'lam. nggak sih kamu dengan bawa muka sama tuh berjodoh? Kayak kembar gitu, katanya jodoh kalau Kan juga kan Nggak tahu sih, mamaku sama papaku mukanya nggak mirip tapi jodoh.
Amin. Tapi ya, amin aja, amin. Aku aminkan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih. Itu yang aku jaga, makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik. Tapi kalau sampai berlebihan jangan, karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih. Tapi kamu tipe orang yang pengen ditembak atau memang berjalan mengalir gitu aja? Ngalir aja mbak, udah umur segini masih aja will you be mine? Enggak, udah nggak kena kayaknya. Tidak ada yang menyangka jika sosok Cynthia Mariska yang selama ini dikenal tomboy, ternyata sudah lama mengagumi Abizar. Cynthia bahkan tidak malu saat menyebut Abizar kriteria lelaki idamannya. Wajahnya yang manis dan auranya yang mempesona telah melelehkan hati Cynthia bahkan sejak lama. Kini saat keduanya ramai dikabarkan menjalin kedekatan, Cynthia enggan membeberkannya. Ia hanya mengaminkan setiap doa baik yang didengarnya. Meski tidak dipungkiri, bersama Abizar ia merasa nyaman, senang, dan membawa banyak kebaikan. Dan mungkinkah penampilan baru Cynthia yang kini mengenakan hijab suatu tanda bahwa ada cinta di antara keduanya? Terlebih Cynthia kerap menghadiri pengajian Umi Pipik. Mungkinkah itu hanya gimmick? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming of... Dari SD mbak, dibilangin dari lihat di TV gitu. Cuma ya lucu aja. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting core makanya gitu. Kira bisa ketemu ya gitu. Dikagumnya apa ya? Suaranya bagus, pembawaannya goofy, terus manis orangnya gitu sih kalau aku mah. Ya kalau tipikal ya mungkin. Ya kalau kriteria, tadi gue udah sempet bilang gue nggak ada kriteria apa-apa. Jadi ya pun juga gue nggak pernah munculin siapa-siapa di Instagram gue terkait hubungan personal, jadi emang nggak ada gimana-gimana juga. Jadi ya udah Cynthia di hijaban juga ya udah alhamdulillah. Seperti apa ya? Seperti bocah kelas 4 SD yang lihat crush-nya di TV aja gitu. Ya, emang gebuk-gebuk cuma kayak ya lucu aja, dibilang yang obses juga enggak. Aku nggak mau memaksakan sesuatu hal. Awalan emang pengen ikut kajian, tapi waktu yang paling available tuh yang pas diajak Umi. Jadi gong lah. Kajian pertamaku bareng Umi Pipik tuh. Enggak juga. Karena emang lebih memperbaiki diri aja. Canggung sih enggak ya, karena pun kita berdua juga di belakang itu kita juga ngobrol, kita juga nanya masing-masing personal gimana, sama-sama risih apa enggak, tapi sama-sama enggak risih kok, jadinya ya udah jalanin aja, karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan, jadi ya udahin aja. Gue kenal awal tuh udah lama banget ya kayaknya, udah 3 tahun lah, nggak lama banget, cuman kayak gitu mungkin karena orang bilang mukanya rada mirip ya, jadi akhirnya jadi rame kayak gini, gitulah. Ngerasa mirip nggak? Ya gue ngerasain sih emang ada mirip-miripnya dikit gitu, cuman gak sepenuhnya. Abizar dan Cynthia seperti kata netizen cocok menjadi pasangan. Tidak hanya mempunyai wajah yang mirip, tetapi juga hobi yang sama, yakni anak motor. Satu frekuensi, satu hati. Ya, misalnya dalam unggahan di media sosialnya, baik Abizar maupun Cynthia kerap mengunggah aksi naik motor. Berhembus kabar jika Abizar dan Cynthia akan touring bersama. Sontak saja kabar tersebut semakin menguatkan jika kedekatan di antara keduanya bukan kabar angin belaka. Lantas seperti apa keduanya menanggapi hal tersebut? Benarkah mereka satu frekuensi yang sudah saling mengerti dan saling mengisi? Is this really happening? I can't believe it's true. Frekuensi pasti, karena kita sama-sama anak motor, kita main motor juga, sama-sama ya maksudnya apa ya, berkata nyantai lah, nggak ribet gitu loh. Kayak aja mau nongkrong dimanapun juga nyantai, mau kondisinya apapun juga bodo amat gitu, slow aja. Mungkin sih cuman sebenarnya agak gimana ya, agak sedikit diperhitungkan karena kita kan touring juga beda apa ya, beda jenis kendaraan mungkin ya, sama-sama motor tapi ya kan dia cc kecil, gue cc besar. Di jalan itu nggak bisa sama-sama benar-benar harus stay untuk ikut cc kecil, dan pun begitu juga yang sebaliknya nggak bisa ikut cc besar, jadi ya diperhitungkan. Tapi mungkin kalau nanti motornya sama ya mungkin bisa ya sama-sama motor lah pokoknya. Insya Allah doain aja ya, karena
Nggak menutup kemungkinan juga kan Abi kemarin touring bareng Bayu, aku juga brand ambassador-nya Bayu, siapa tahu nanti dipertemukan di permotoran, nggak ada yang tahu. Sentilan, enggak sih, aku rasa Allah tuh bukan tipikal yang nyentil ya, tapi ngelus. Ada salah satu variabel yang ngebuat aku jadi di titik ini juga. Salah satu variabelnya mungkin karena kedekatan aku sama Umi ya. Pertemanan kita baik sekali, kita riding bareng, main bola bareng, tapi kalau ada hal-hal yang mungkin kalian ingin harapkan ini keluar dari mulutku, aku nggak bisa karena emang Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.